masa depan kita. Hormat guru kita, cintai sesama, hidup damai sejahtera. Maju terus maju, sikat lengan baju, jujur dan setia, laku mulia. Tidak putus asa, putra putri bangsa, junjung sekolah kita. SMP Negeri 53. Kami inilah siswa-siswi SMP Negeri 53. Cerdas, berkreatif, juga inovatif. Maju, maju, terus maju. Belajar menyongsong masa depan. Semangat perjuangan tak henti. Marilah hai kawan, ciptakan wibawa demi bangsa negeri ini. Teruslah belajar, raih cita-cita demi masa depan kita. Hormat guru kita, cintai sesama, hidup damai sejahtera. Maju terus maju, singkat lengan baju, jujur dan setia, laku mulia. Tidak putus asa, putra putri bangsa, junjung sekolah kita. SMP Negeri 53.
Mangga Bu Sri kanggo kamerana dihurungkeun. Mangga Bu di kawitan. Pak Aris siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Bandung, Ibu Hajah Suciati MPD. Yang terhormat Ibu Bapak Pemateri pada hari terakhir kegiatan MPLS. Yang terhormat Ibu Bapak Panitia MPLS beserta Ibu Bapak Guru. Para orang tua siswa yang senantiasa mendampingi putra-putrinya pada kegiatan MPLS ini yang saya hormati, serta anak-anak kelas 7 yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qauli. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robi yang atas perkenan dan kasih-Nya, alhamdulillah pada kesempatan hari terakhir kegiatan MPLS ini masih memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan ihsan. Salawat serta salam semoga tercurah selamanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada kita yang senantiasa mengikuti risalahnya sampai akhir zaman. Baiklah anak-anak, Ibu mau tanya apa kabar anak-anak? Semoga pada hari terakhir kegiatan MPLS ini kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan tetap semangat mengikuti hingga akhir nanti. Anak-anakku sekalian, pada hari terakhir ini ada 2 materi yang akan disampaikan. Baiklah, untuk menghemat waktu, Ibu persilahkan saja kepada Bapak Aris Rohmana MPD untuk menyampaikan materi mengenai nilai-nilai kepramukaan. Perlu kalian ketahui, Bapak Aris Rohmana ini adalah sebagai Wakasek bidang sarana prasarana, ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, silahkan menyimak paparan dari Bapak Aris Rohmana MPD. Kepada Bapak Aris Rohmana MPD kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pembawa acara yaitu Ibu Sri yang masih setia untuk mendampingi dalam bidang kesiswaan. Dan terima kasih pada Wakasek Kesiswaan beserta reng-rengannya yang dikoordinir oleh Bapak Jaki SPD. Mudah-mudahan dengan kesiswaan yang sekarang itu akan lebih baik dalam berbagai hal apapun juga. Nah, di sini Bapak akan kenalkan yang pertama Bapak di sini sebagai guru IPA, ya, sebagai guru IPA kelas 7 dan kelas 8 FG, ya. Dan diberikan tugas tambahan yang berupa Wakasek bidang sarana prasarana dan sekaligus dengan sebagai pembina pramuka. Jadi nanti kalau misalkan ketika tatap muka, mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan ekskul wajib, ya, yang berupa kepramukaan. Dan di sini Bapak diberikan materi mandat oleh Pak Jaki selaku kesiswaan, yaitu memberikan nilai-nilai kepramukaan.
Nah, kita luruskan dulu. Di sini untuk nilai-nilai kepramukaan bukan khusus materi pramukanya saja, bukan ya. Kalau khusus materi itu seperti sandi ya. Terus lagi teknik pramuka atau tekpramnya. Nah, di sini ya, secara umumnya ya. Secara umumnya. Oke. Apa sih itu pramuka ya? Dan kenapa hanya pramuka saja yang dilibatkan gitu? Sedikit-sedikit dalam kegiatan pramuka dan pramuka. Nah, jadi perlu diketahui juga ya bahwa dalam kegiatan kepramukaan itu banyak nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kepribadian yang positif yang tidak melupakan tentang nilai-nilai kebangsaan. Nah, di sini karena pramuka dulu sampai dengan yang sekarang ya, awal dari pramuka itu awalnya adalah kepanduan, pandu ya. Nah, mengikuti kemerdekaan, maka sampai dengan sekarang pun juga yang namanya kepramukaan itu harus bisa dalam segala bidang. Ya, harus bisa dalam segala bidang. Kalau ingin masuk kepada khusus bidang-bidang tersebut, maka masuk kepada Saka, ya, satuan karya. Misalkan kalau yang mau jadi polisi, masuk pramukanya kepada bidang Saka Bayangkara. Mau jadi pilot, misalkan pilot Dirgantara, Saka Dirgantara. Kalau mau jadi dokter atau perawat, maka harus masuk Saka Bakti Husada. Jadi dan lain sebagainya dan masih banyak lagi ya, ada 8 Saka. Nah, tapi di sini Bapak akan menerangkannya adalah hanya sebatas nilai-nilainya saja ya. Nah, pramuka itu mempunyai 3 kode etik ya, 3 kode etik kepramukaan yang disebut dengan Trisatya. Jadi Trisatya itu adalah 3 etik kepramukaan ya, etik kepramukaan. Nah, sedangkan yang disebut dengan Dharma Bakti ya, bakti seorang pramuka itu tercantum kepada dasa dharma yang terdapat 10 butir dari isi dasa dharma tersebut ya. Nah, di sini Bapak itu selaku pembina pramuka ya, berharap bahwa kalian itu mempunyai nilai-nilai kepramukaan dalam dasa dharma. Dan dasa dharma ini wajib untuk dihafal, harus hafal, dan lebih bagusnya lagi diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, ada yang sudah tahu dasa dharma yang pertama? Kalau dulu Bapak menghafalnya Taci Paparera Hedi Bersu ya. Ta berarti yang pertama itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini berarti adik-adikku sekalian semuanya Bapak yakin pasti beragama ya. Mayoritas kita semuanya beragama Islam termasuk Bapak. Mungkin ada beberapa siswa yang non muslim ya, non muslim, Kristen. Kalau Hindu kayaknya belum ada lah ya. Biasanya di 53 sebatas Islam dan Kristen gitu ya. Hanya beberapa orang lah yang Kristen. Maka di sini Bapak akan berpacu kepada agama Islamnya saja ya. Nah, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau misalkan Bapak jabarkan apa itu arti dari takwa, itu pasti panjang ya, panjang sekali. Cukup intinya saja ya. Jadi kalian minimal mempunyai rasa kepercayaan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu pada mencakup cukup kepada rukun Islam ya. Rukun Islam yang ada 5, 1 syahadat. Berarti kalian secara tidak langsung pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Terus yang kedua sholat. Nah,
Berarti di sini semua siswa adik-adik sekalian kelas 7 khususnya itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau misalkan tidak sholat 5 waktu, itu berarti bahwa ketakwaan kalian itu kurang, ya. Jadi baik di rumah, di tempat main, ataupun di tempat kerja kalian, misalkan di rumah orang lain, di tempat teman, ketika waktunya sholat utamakan, ya. Sehebat apapun juga kalian, sepintar apapun juga kalian, sekaya apapun juga kalian, secantik apapun juga kalian, setampan apapun kalian, kalau tidak sholat percuma, ya. Tapi di sini Bapak tidak akan menerangkan bagaimana babnya sholat dan sebagainya, karena cukup hanya nilai-nilai pramuka. Yang kedua, dalam dasar dharma apa itu? Yang kedua, takci, berarti cinya adalah cinta, ya. Takwa kepada manusia, 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, cinta alam bukan berarti kalian cinta alam karena saking cintanya ada pohon dibiarkan, di rumah di dinding banyak rumput ataupun jamur-jamur dibiarkan karena cinta, bukan itu, ya. Di sini dalam seorang pramuka cinta alam itu yaitu menjaga keindahannya, ya, cinta alam, menjaga kerindangannya, menjaga keasriannya. Ada pohon yang bagus, ada pohon hias, ada pohon pelindung, ya, ada pohon produktif. Kalian harus tahu seperti itu. Terus dalam pohon-pohon itu mana yang bisa dibuat untuk obat-obatan, mana yang bisa dibuat untuk makanan. Nah, seorang pramuka harus tahu. Kenapa harus pramuka harus tahu? Teralami oleh Bapak ketika sedang menjelajahi di suatu hutan. Kelompok Bapak, regu Bapak tidak ada yang bawa air minum. Ya, tidak ada yang bawa air minum. Haus pada saat itu. Yang pada akhirnya apa? Karena kita sudah belajar tentang alam, maka kita minum yang berada di alam tersebut. Kita cari misalkan tahu daun sepatu, ya, daun sepatu, ada yang merahnya. Nah, itu Bapak ambil dengan teman-teman. Ada beberapa yang belum tahu. Ambil, dibagikan semuanya satu-satu, ujungnya ambil, terus disedot, itu keluar madunya, dan alhamdulillah tidak haus lagi, ya, berkurang hausnya. Nah, kasih sayang sesama manusia. Nah, di sini tanda kutip, ya, kasih sayangnya, bukan kasih sayang kita seperti yang di televisi cinta sebagainya seperti itulah, ya. Kalian jangan dulu berpikir seperti itu. Jadi kasih sayang itu kalian saling menghargai, menghormati. Kalau kita sebagai yang muda, menghormati orang tua yang lebih tua dari kita. Nah, nanti yang lebih tua dari kita akan menghargai kepada yang lebih muda, ya, pada yang lebih muda. Nah, jadi menghargainya, jangan suka mengolok-olok, jangan suka sekarang itu jadi bahan olokan dan sebagainya ketika ada teman yang kurang atau merasa lebih dari kita atau kurang dari kita, ya. Itu. Ada teman misalkan orang tuanya misalkan jualan tempe, langsung kamu panggil, "Hei, tempe sini." Nah, itu jangan, ya. Karena harus menghargai sesama manusia, ya, itu wajib. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ada yang hafal nggak? Yang ketiga apa? Patriot, yang sopan dan kesatria.
Nah, kita adik-adik harus mempunyai jiwa kepahlawanan, jiwa nasionalis, ya. Kalau dulu, mungkin zaman Bapak dulu ya, dengan teman-teman seperti Ibu Sri, Pak Jaki, mungkin pada waktu SD sering di sekolahnya, waktu SD-nya menyanyikan lagu-lagu wajib. Nah, sekarang itu justru mulai luntur nilai-nilai kebangsaan. Yang udah SMA ataupun kuliah sekarang belum hafal lagu Indonesia Raya, apalagi Garuda Pancasila. Lagu-lagu wajib juga ada lagu wajib daerahnya, ada lagu wajib nasionalnya. Nah, dengan sering menyanyikan atau mendengar lagu-lagu kebangsaan, itu akan tumbuh dalam diri kita sebagai bahwa kita itu milik benar-benar bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kalau sekarang jarang televisi pun juga yang menyanyikan lagu Indonesia, Garuda Pancasila. Kalau zaman dulu Bapak itu pasti selalu ada ya. Nah, tapi di sini kalian jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang punya jiwa kebangsaan. Bahwa saya itu bangga jadi bangsa Indonesia. Saya bangga jadi orang Sunda, saya bangga jadi orang Jawa, saya bangga jadi orang Madura, semuanya sama. Karena NKRI harga mati, ya, tidak bisa untuk dipisahkan. Nah, jiwa kepahlawanan itu berarti kalian ketika menolong teman, menolong orang lain, menolong orang tua harus ikhlas. Tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih kepada teman. Misalkan nanti kalau ada tatap muka, ada yang teman nggak punya pulpen, kasih pinjam 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya jangan dikasih pinjam lagi kalau orang tersebut terus pinjam-pinjam, berarti tidak berpikir. Nah, kalian juga harus mengetahui mana yang teman yang bisa dibantu ataupun yang teman itu selalu ketergantungan ingin minjam. Kasarnya bahasa Inggrisnya tengah modal begitu ya. Nah, itu. Tadi yang ketiga, taci parera ya. Rela, menolong dan tabah. Nah, itu tadi. Ketika kita sedang menolong, kenapa ya saya itu sering menolong, tapi ketika saya susah nggak ada yang menolong. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Jangan berpikir seperti itu. Kita menolong ikhlas tanpa pamrih apapun juga. Karena nanti juga kita ketika kita perlu pertolongan, nggak ada yang menolong, jangan sedih. Itu berarti secara tidak langsung Allah pun juga akan memberikan pertolongan kepada orang yang suka ngasih nolong pada orang lain. Ya, rela menolong dan tabah. Tabah ketika mempunyai cobaan. Ya. Terus apa lagi? Taci paparela. Hemat. Hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, hemat di sini berarti kalian bukan berarti hematnya pelit. Bukan. Ya. Tapi kalian harus bisa memanfaatkan uang yang diberikan oleh kedua orang tua atau oleh orang tua. Misalkan hari Senin dikasih 10.000, simpan 2.000. Selasa dikasih 7.000, simpan 1.000, ditabungkan. Ya, jangan sampai dikasih uang misalkan sama orang tua habis, kasih orang tua habis, ya. Kita ingin membelikan suatu barang, ingin dengan apa? Dengan uang kita sendiri gitu, tidak mengandalkan orang tua gitu ya. Kita belajar mandiri seperti itu. Walaupun kita baru masuk SMP, perlihatkan orang tua. Minimal beli pulsa itu oleh kita sendiri begitu. Kuota 30.000 akhirnya belikan kuota sendiri. Ketika orang tua ngasih kuota, kita simpan langsung. Ya, jadi jangan dikit-dikit mah kuota, dikit-dikit Pak kuota, ternyata kuotanya habisnya dipakai untuk gym. Ya. Nah, itu ya karena kita waktunya sangat singkat, tapi mudah-mudahan
kita 5 nilai-nilai kepramukaan untuk kalian ada bisa diterapkan. Dari kelima itu idealnya kalian itu dijalankan ya, yang Bapak sampaikan. Minimalnya 1 yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan yang sangat singkat ini, mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan bertemu dan langsung praktek dalam tentang kegiatan kepramukaan, nilai-nilai, dan juga materi-materi yang khusus dalam kepramukaan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Jaki yang memberikan kesempatan, dan Bu Sri selaku staf Wakasek pun juga terima kasih. Mudah-mudahan selalu jaya dan selalu memberikan yang untuk siswa SMP 53. Bapak yakin dengan dipegangnya oleh orang yang lebih muda itu akan lebih mantap begitu ya. Terima kasih. Wabil topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah ya anak-anakku sekalian, pemaparan materi mengenai nilai-nilai kepramukaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aris Rohmana MPD. Nah, menginjak kepada materi kedua, yaitu mengenai materi etika pergaulan di kalangan siswa. Atau nanti tata cara kalian dalam bergaul itu seperti apa. Karena kalian sekarang bukan anak SD lagi, sudah menjadi anak SMP. Nah, mengenai etika pergaulan antar siswa, ya materi ini akan disampaikan oleh Ibu Cucu Jamilah SPD. Ibu Cucu Jamilah SPD ini adalah sebagai guru dari bimbingan konseling. Jadi nanti silahkan ya kalian kalau ada yang ditanyakan seputar daripada materi etika pergaulan antar siswa bisa ditanyakan kalau masih ada waktu. Ya, silahkan kepada Ibu Cucu Jamilah SPD dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi hari ini. Mohon dicek Bu Sri sudah terdengar ya Bu ya? Sudah Bu. Ya. Cukup jelas Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, Ibu namanya Ibu. Sudah ya? Sudah. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu Cucu Jamilah, Ibu Guru BK SMPN 53 yang nanti menemani Ananda semua dari kelas 7 sampai kelas 9. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang etika pergaulan siswa. Nah, materi ini, kenapa harus ada materi ini? Karena ini akan menjadi keseharian Ananda semua nanti. Kalian akan bertemu dengan teman-teman, akan bertemu dengan guru, dan banyak orang. Oleh karena itu, perlu sekali Ananda semuanya tahu ketika kalian nanti di sekolah ya bersama teman-teman. Ini Ibu akan perlihatkan materinya. Sudah terlihat ya? Nah,
Ini untuk materi hari ini, Ibu waktunya sampai jam 9. Jadi 30 menit ke depan kita akan bersama-sama untuk belajar tentang ini ya. Nah, selanjutnya ini nih, siapa yang kenal Iqbal Ramadan? Insya Allah semua orang, Ananda semuanya kenal ya, siapa itu Iqbal Bentar, Ramadan. bentar Bu. Itu ada Tian, tolong Tian dari 7A, jangan dicoret-coret. Ibu langsung aja di ini Bu, di layarnya diperbesar Bu, jangan Oh, gini. Soalnya ada yang nyoret-nyoret itu ada. Jadi kalau ada yang nyoret-nyoret kelihatan ya sorry. di monitor sini. Tadi Tian yang coret-coret 7A, tolong langsung Bu di slideshow-nya diperbesar Bu. Gini, oh ya. Oh ya. Nah, dah ya. Nah, ini figur yang bisa jadi insya Allah jadi inspirasi buat kalian semua karena dia sangat berprestasi di sekolahnya dan juga dia bisa mengembangkan hobinya yang sampai dia menjadi memiliki karya gitu ya. Ibu yakin semua orang bisa seperti dia dan bahkan mungkin lebih baik gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Saya hobinya apa nanti sesuai cita-citanya menjadi apa. Nah, yang mungkin kita akan belajar hari ini, kita harus belajar bagaimana seorang itu bisa meraih sukses ya. Bagaimana dia bergaul dengan teman-teman, bagaimana dia memiliki perilaku atau etika yang baik. Tentunya orang yang nanti orang yang sukses itu kalian nanti ke depan akan menjadi orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, itu pastinya ada apa ya, cara-cara atau tips-tips untuk meraih itu gitu ya. Jadi kalian masuk SMP sudah mulai belajar bagaimana saya nanti ke depan akan menjadi apa, saya harus berperilaku seperti apa supaya saya menjadi siswa yang berhasil ya. Nah, itu tadi kita akan belajar tentang etika. Apa itu etika? Etika itu tata cara kita berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain, gitu ya. Nah, ini sangat penting karena pertama orang itu kenal atau bertemu seseorang itu pasti yang dilihat adalah sikapnya, gitu ya. Sikapnya baik, etika ya, etikanya baik, bagaimana dia tersenyum, itu akan terkenang sampai kapanpun. Apalagi kalian nih baru masuk SMP, baru bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai sekolah, dari SD yang berbeda, tunjukkan siapa dirimu dengan perilaku atau etika yang kamu miliki yang baik ya. Ada orang yang karakternya atau sikap yang selalu tersenyum gitu ya, ketemu orang lain senyum, memberikan salam, sapa, bahkan sopan dan santun itu akan membuat orang lain itu senang dengan kita dan akan mendapat banyak teman ya. Ini kuncinya ya. Ada yang tanya bagaimana cara mendapat teman ya, biasakan 5S ya. Nah, yang kedua menghargai orang lain. Ketika orang lain berbicara, kita dengarkan. Ketika ada yang menyampaikan sesuatu, kita dengarkan. Menghargai orang lain juga dengan cara menghargai karya yang dimiliki orang lain. Misalkan orang lain mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas, boleh nggak kita mencontek? Apalagi mencaplok mengambil karya orang lain atau mengambil hasil kerja orang lain dikasih nama kita, oh nauzubillah min dzalik, itu berarti tidak menghargai karya orang lain.
Kalau tidak menghargai karya orang lain, tidak mungkin dihargai juga oleh orang lain ya. Jadi mulai dengan menghargai diri sendiri dan menghargai karya orang lain dengan tidak mencontek ya. Jadi percaya aja bahwa kalian bisa apa ya, melakukan hal apa ya, yang kalian bisa aja, namanya kan belajar. Belajar itu dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa. Karena itu jangan khawatir kalau nanti di belajar ke depan kalian merasa kesulitan di awal. Nah, dicoba lagi, nanti sudah kalau sudah beberapa kali kalian mencoba, awalnya sulit, tapi nanti ke depan akan ada titik di mana kalian ternyata bisa melakukan itu. Kalau ketika sulit kita berhenti atau malah mencontek, mengambil karya orang lain, ke depannya tidak akan memperoleh kebaikan dalam belajarnya ya, dan merasa terus beban gitu ya. Karena itu mulai punya tekad bahwa saya harus berusaha melakukannya dengan baik ya. Mulai dari hari ini, insya Allah kan sudah dari mulai SD, sekarang sudah masuk SMP. Jadi tunjukkan perilaku yang baiknya gitu ya. Guru-guru, teman-teman akan mengenal kalian dari karyanya, dari tugas-tugasnya paling cepat masuk, absennya paling duluan gitu ya. Ketika pembelajaran atau daring itu akan teringat terus gitu ya. Semua guru akan ingat, oh anak ini tuh selalu masuk paling pertama ketika pembelajaran online. Jadi teringat ya. Nah, anak ini selalu memperoleh apa ya, selalu mengerjakan paling cepat gitu ya. Kalau bisa paling cepat dan terbaik, kalau tidak bisa ya salah satu aja. Ya kalau Bu saya belum bisa jadi yang terbaik, ya jadilah yang tercepat gitu ya. Kalian akan merasa bahagia dengan itu dan kalian akan juga dapat hasil yang baik ya. Selanjutnya tentang bagaimana seorang itu bisa berhasil, juga dia punya kelompok hobi gitu ya. Punya kelompok hobi, kita itu akan merasa senang ketika kita melakukan hal yang kita sukai gitu. Apalagi hal itu positif ya. Sementara ada orang yang masih suka, "Bu, saya masih suka game online," misalkan. Nah, kita perlu bertanya, kalau kita bermain itu, bermain game online itu, berguna nggak ya untuk saya di masa depan gitu. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi pilot misalkan. Oh, nyambung nggak ya kira-kira gitu, apa yang sebetulnya perlu kita banyak lakukan kalau ingin menjadi pilot misalkan. Oh, berarti saya harus mencari referensi atau pokoknya cari tahu tentang pesawat. Nah, atau enggak gabung dengan teman-teman grup yang dia suka pesawat. Nah, kan akan senang juga ya, sangat senang bahkan, karena hobinya adalah membuat itu. Jadi cita-cita ingin jadi pilot, ya hobinya dari awal sudah mulai jalannya. Kalau cita-citanya di tangga 10, nah kalian di SMP ini menginjak di tangga 1 gitu ya. Dari mulai hobi dulu, sukai apa ya gitu, yang kira-kira berguna. Oh, saya ingin jadi ini Bu, nanti ingin jadi apa ya, misalkan jadi YouTuber. Mau jadi YouTuber Bu, tapi YouTuber-nya yang bermanfaat, yang berguna gitu, yang berfaedah. Oke, mulai dari mungkin sekarang belajar mempelajari misalkan belajar di apa ya, bicara di depan kamera ataupun nanti
membuat konten-konten yang positif gitu ya. Jadi banyak kok yang akan yang apa ya, yang menyenangkan di masa-masa SMP itu jika kalian tahu bagaimana kalian menjalani itu. Bu, sekarang di rumah belajarnya nggak ketemu sama teman-teman. Di sisi lain ada positifnya. Kalian bisa mengembangkan hobi itu di rumah, gitu ya. Di setiap kondisi ada kok jalannya gitu ya. Yang penting kalian bisa mengambil peluang dari itu. Banyak yang dia belajar di rumah, jadi sekarang jadi punya karya, membuat buku, membuat mungkin konten-konten YouTube, dan membuat kreatif. Yang hobinya membuat kreativitas di rumah bisa dengan leluasa gitu ya. Nah, gitu. Jadi apapun yang kondisi yang kita miliki sekarang, orang yang hebat itu adalah orang mencari peluang dari kesempatan, atau orang lain nggak tahu nih mau ngapain ketika di rumah itu bosen, pokoknya bosen. Tapi akan ada seseorang atau siswa atau siapapun yang dari kecil itu calon orang sukses. Jadi dia selalu cari peluang, selalu cari jalan agar dia bisa membuat karya dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadi kuncinya itu. Ya. Ada yang raise hand, bisa sambil tanya jawab. Oh, sambil tanya jawab dari Alif. Boleh Alif. ya, Pak Jaki? Mangga. Ya, silakan. Alif mau bertanya. Sok, silahkan Alif. Gak apa-apa, sambil diskusi aja kan kita. Alif, silahkan Alif. Nyalakan juga ininya, kameranya. Tolong yang lain dalam posisi on juga ya kameranya ya. Jangan dimatikan. Bapak lihat itu masih banyak, hampir setengahnya yang dimatikan tuh kameranya. Ya, salah satu cara menghargai ya Pak Jaki, Iya. itu juga bagian dari etika ya. Ketika Zoom meeting, kan sama dengan Ibu bicara dengan kalian ketika di kelas ya. Jadi ingin juga melihat wajah-wajah kalian. Kalau ditutup, jadi kurang pas gitu ya. Silakan Alif. Alif dari 7A. Iya, sok. Itu raise hand. Silahkan mau bertanya. Maaf Pak, itu tadi kepencet itunya. Oh, sok atuh. Kirain mau bertanya. Ya Bu, dilanjut Iya, Bu. silakan Alif. Udah katanya Bu, enggak kepencet katanya. Oh, iya. Ya nggak apa-apa. Kalau yang lain ada yang mau Siap, bertanya, siap. Terima silahkan. kasih. Raise hand-nya. Nggak apa-apa, langsung aja. Oh, ini Nih, Talita. ada Talita. 7E. Sambil Tuh. aja ya. Sambil aja. Talita. Talita, silahkan Talita. Silakan Talita. Assalamualaikum Pak Bu, saya Ya, Talita. Kalau mulai Senin daring Ya. di rumah, apakah pakai seragam putih biru? Nah, Pak Jaki, hari Senin katanya, Pak Jaki. Kalau hari Senin itu kalau yang belum punya pakai seragam biasa saja, tidak usah putih biru, kecuali kalau yang sudah punya. Jadi tergantung juga, ada yang gurunya menyuruh biasa pakai saja. seragam, ada yang bebas asal Oke ya, jawabannya. rapi ya, jangan pakai kaos, jangan pakai baju tidur ya, tapi pakai kemeja yang rapi. Yang rapi, betul Pak Jaki. Pakai Silakan, Bu. kemeja yang rapi, perempuan kalau muslim berkerudung yang rapi ya. Itu juga bagian dari etika. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kita lanjut ya Pak Jaki. Ada lagi nih. Ya, Nah, sama-sama. Tuh ada. Selanjutnya ada nanti lagi, kita mungkin ada sesi tanya jawab ya. Oh. Ada. Taruma tuh, Barik. Ya. Bagus nih. Barik Robani. Ada Talita udah. Taruman Negara.
Barik, Ya, sok. silakan. Silakan Barik. Wah, seru nih. Pak, kalau di Semuanya SMP 53 ada eskul tenis meja, Pak. Kalau di SMP 53 ada eskul tenis meja. eskul. Eskul ya. Harusnya nanti pertanyaannya. Soalnya keluar dari Oh, konteks kan etika. Tapi nggak apa-apa. Jadi Ya, kita nanti lanjut ya. mungkin setelah kalian masuk akan Kita ada masih ada 10 menit lagi. ya akan ada apa? Akan ada angket juga Mungkin untuk bisa di chat ya kalau untuk yang menyerap minat bakat siswa. Jadi tapi disesuaikan juga dengan kondisi gitu. Jangan sampai ada misalkan Pak, kaitannya ya. misalkan Pak, saya sukanya terjun payung misalkan. Kan kita nggak bisa memfasilitasi berarti nggak bisa gitu. Tapi yang bisa difasilitasi dan Bisa ya. oleh sekolah. Ya Ya. gitu aja ya. Barik. Silakan Bu, dilanjut dulu. Lanjut ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nanti kita ada sesi bertanya lagi ya. Nah, selanjutnya adalah ini yang juga penting yang perlu kalian lakukan adalah hindari pergaulan negatif ya. Ini menjadi toksik apa ya? Jadi benar-benar merusak cita-cita, ya merusak diri sendiri, merusak hubungan, pertemanan, prestasi di sekolah adalah salah satunya adalah pergaulan negatif ya. Niatnya mungkin baik, ingin banyak teman, tapi perlu kita pilih ini pergaulan ini atau grup ini atau komunitas ini bisa membuat kalian jadi lebih baik, lebih maju, lebih semangat belajar, lebih bisa meraih prestasi atau sebaliknya. Ya, misalnya ini nih, satu, ada teman-teman yang tiba-tiba ngajak merokok misalkan, beberapa teman, cobain dong merokok. Nah, hal-hal seperti itu akan terjadi ketika orang-orang yang dia kurang percaya diri. Jadi ketika orang ngajak A, ikut, dibilangin kamu mah nggak gaul. Cuman karena diserang dengan kata-kata itu aja sudah kalah gitu ya. Sudah mengikuti keinginan temannya yang buruk gitu ya. Perilaku yang buruk maksudnya, perilaku yang kurang baik. Karena biasanya perilaku yang kurang baik itu biasanya ada teman yang perilakunya kurang baik itu akan mengajak gitu ya. Kita bisa menolak dengan cara positif itu sangat bisa gitu ya. Karena biasanya kalau teman-teman yang baik ke kita itu pasti ngajaknya yang baik, nggak mungkin teman baik mengajak buruk gitu ya. Itu tidak mungkin. Jadi kalau ada teman yang mengajak hal yang buruk, yang kurang baik, itu mungkin nggak cocok buat kita gitu ya. Nah, biasanya anak ini bisa gitu ya. Kalau biasanya anak-anak tuh pingin mencoba hal yang kreatif. Jadi daripada mencoba yang buruk, mendingan mencoba hal yang kreatif, membuat apa. Jadi cari teman-teman atau komunitas atau bentuk komunitas yang dia tuh apa-apa tuh punya ide gitu. Seru, anak teman-temannya tuh seru gitu ya. Temennya seru, selalu punya ide kreatif, selalu tiap hari itu ada aja ide-idenya dan itu teman yang bisa membangun ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada juga yang sensitif nih berpacaran. Nah, usia masuk usia remaja banyak godaannya nih. Kenapa Bu? Nggak boleh. Karena itu sudah jelas banyak dampak buruknya. Kalau kalian bisa menghindari itu pahalanya belum sebesar ya. Kalau hawa nafsu dari ingin berpacaran itu hawa nafsu jadi kita tahan pahala yang besar Bu. Gimana pingin
pingin dekat sama orang lain dong, pengen yang banyak yang perhatian. Nah, caranya dengan berteman. Ya, berteman itu kan bisa dengan sesama jenis, bisa dengan lawan jenis. Jadi tetap sehat gitu ya. Aku tetap bisa berteman sama kamu dan bisa berteman dengan orang lain. Beda dengan yang negatif itu akan ada nanti akan ada apa ya, perasaan ingin gitu ya mungkin. Dan ketika anak-anak yang percaya diri merasa bahwa saya tuh sudah disayangi oleh orang tua, ayah dan ibu saya sudah memberikan kasih sayang saya dengan sepenuhnya. Jadi saya tidak harus minta seperti haus kasih sayang dari lawan jenis. Biasanya orang-orang yang bisa menjaga untuk tetap memilih berteman daripada berpacaran, dia percaya bahwa orang-orang tuanya atau orang-orang sekelilingnya sangat sayang kepada dia gitu ya. Jadi berteman juga cukup. Tidak memilih untuk yang lain. Selanjutnya masih ada 5 menit ya. Ada juga nanti mungkin ditemukan perilaku-perilaku bully atau penindasan secara fisik atau secara kata-kata di media sosial gitu ya. Bully itu sama dengan kalau kita perundungan tuh bully ya, kalian udah tahu bully itu seperti apa. Bully itu sesuatu yang apa ya, perilaku yang menekan seseorang, menyudutkan, ingin apa ya, ingin menyudutkan seseorang gitu ya. Dengan cara kata-kata, biasanya kata-kata negatif atau tadi istilahnya kayak mengejek lah ya, mengejek gitu ya, mengejek teman, apa aja kekurangan teman itu kalau bisa dimunculkan. Nah, kenapa orang itu bisa membuli? Biasanya orang yang membuli itu dia tidak kurang bersyukur terhadap dirinya sendiri dan dia tidak percaya diri. Dia merasa bahwa kalau ngebully orang baru saya merasa aman gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu mulai harus kita apa ya, checklist lah ya, hindari gitu ya. Ada kata orang lain atau misalnya ada yang orang lain memiliki kekurangan secara fisik, mohon maaf, menurut dia, tapi menurut Allah tidak ada yang kurang. Atau misalkan kurang, menurut orang lain ada yang kurang gitu dari perilakunya, sedikit menyebalkan menurut seseorang. Nah, itu kan kayaknya ada peluang untuk pengen bilang kamu tuh gini-gini, pengen menyampaikan hal yang buruk atau enggak biar dia tuh ngerti Bu kalau dia tuh nyebelin gitu misalkan. Nah, hal itu bisa termasuk bully dan itu juga ada aturannya di pemerintah, bisa kena pasal gitu ya. Apalagi media sosial yang jelas-jelas ada bukti fisiknya ya, ada bukti fisiknya, ada perkataan mengejek atau mengintimidasi atau mengajak berantem, wah di media sosial, di WA bisa screenshot, wah itu sudah bisa sampai jadi bukti bisa ke ranah hukum. Jadi hati-hati ya. Kalaupun bercanda kita kan nggak tahu kalau di media sosial apalagi mengatakan misalnya perkataan buruk, memanggil temannya dengan panggilan hewan gitu ya. Hewan entah kucing, entah apalah ya. Panggilan-panggilan hewan itu termasuk juga bully ya. Nah, kita bisa melawan itu bisa dengan cara menyayangi gitu ya. Orang yang biasanya menyayangi itu akan disayangi gitu ya. Kalau orang yang ngebully dia suatu saat akan dibully lebih parah lagi. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir ikut geng nih. Bahaya nih jika anak-anak yang enggak punya percaya diri itu diajak sini mau, diajak sana mau gitu ya. Nah, lawannya bisa kalau ingin masuk komunitas ya masuklah kata ibu tadi komunitas hobi ya. Mungkin itu aja yang hari ini bisa ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Pak Jaki barangkali waktunya habis atau mau ada tanya jawab ya Pak Jaki, silakan.
Saya kembalikan kepada Pak Jaki. Mangga Bu Sri. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, Kalau mau ada yang tanya, boleh. ya. Mungkin Ibu Waktunya kasih sudah kesempatan habis ya. buat 1 atau 2 Itu orang aja anak. mungkin dari Ibu. Semoga bermanfaat dan jadilah remaja yang berprestasi, yang punya etika yang baik, dan kalian akan menjadi orang yang ya, saya kembalikan ke Ibu Sri ya sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mungkin karena waktu sudah sangat mepet dan tidak mencukupi. Kalau tadi ya Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya, tapi tadi sudah ditutup oleh Ibu pemateri ya, Bu Cucu. Baiklah mungkin anak-anak sebelum menginjak ke acara penutupan daripada MPLS ini, baiklah kita saksikan penayangan video perkenalan daripada wali kelas kalian dari 7A sampai ke 7G ya. Silahkan panitia untuk memutar video wali kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dr. Andus Haris W.M. Afandi. Bapak mengampu tugas mapel PPKN di kelas 7 dan di kelas 9. Juga sebagai tugas tambahan yang diberi di tahun pelajaran 2021-2022 sebagai wali kelas di kelas 7A dan sebagai koordinator bela negara. Bapak berharap semoga kita bisa bekerja sama dalam proses belajar mengajar sehingga bisa mengantarkan kalian semua sukses menempuh pendidikan di SMP Negeri 53 Kota Bandung dan mengantongi ijazah. Rupanya itu saja, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, selalu semangat, dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, perkenalkan, nama Ibu Dede Ramayana, guru mata pelajaran prakarya. Nah, untuk tahun pelajaran ini, Ibu mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Ibu merupakan wali kelas dari kelas 7B. Jadi, halo untuk kelas 7B. Selamat bergabung dengan Ibu ya. Demikian perkenalan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Sri Kusniawati. Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Dan Ibu adalah wali kelas dari kelas 7C. Kepada anak-anak 7C, sampai bertemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu
Siti Rohmah, mengajar di kelas 7A sampai kelas 7G mata pelajaran bahasa Inggris. Dan Ibu adalah wali kelas 7D. Kalian boleh memanggil Ibu Miss. Selamat bergabung anak-anakku di SMP Negeri 53 Bandung. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Selamat bertemu anak-anakku di pelajaran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Tetap semangat, selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, Bu Erna Dahlia, mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 dan kelas 8. Ibu sebagai wali kelas 7E. Demikianlah yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani Nurhayati. Saya wali kelas 7F. Mata pelajaran yang saya ajar yaitu PJOK. Sampai bertemu di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat. Kalian sekarang sedang melaksanakan MPLS ya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan kalian ya. Nah, Ibu memperkenalkan diri sekarang. Nama Ibu, Bu Lili Susana Lisnawati. Ibu wali kelas 7G. Ayo, siapa yang anak 7G? Nanti ketemu dengan Ibu ya. Nah, selain itu, Ibu juga guru IPS. Nanti kita belajar IPS dengan Ibu ya sayang. Oke, sekian perkenalan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah anak-anak perkenalan dari wali kelas kalian, dari mulai wali kelas 7A sampai ke wali kelas 7G. Baiklah anak-anak, tibalah saatnya kita untuk mengikuti acara penutupan dari kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Bandung, Ibu Hajah Suciati MPD, kami persilahkan untuk menyampaikan kata sambutan yang sekaligus menutup rangkaian dari acara kegiatan MPLS ini. Kepada Ibu Hajah Suciati MPD, kami persilahkan. Sebelum Ibu Kepala Sekolah memberi sambutan dan penutupan, sekali lagi diingatkan kepada anak-anakku untuk membuka kameranya semua ya. Karena ini hari terakhir, kemudian direkam dan diupload setiap MPLS ini ke YouTube. Jadi muka-muka kalian akan ada di YouTube ya. Bentar ya, Pak Jaki ya, sebentar. Bu. Saya mau rename nama saya dulu. Namanya masih nama itu. Sebentar. Dan tolong ke bagian OSIS, bagian untuk dokumentasi, untuk screenshot
foto-foto atau video-videonya yang ada muka-mukanya biar nanti didokumentasikannya bagus. Tuh, cantik-cantik ya, ganteng-ganteng, seger-seger. Nggak bisa Pak Jaki, udah nanti aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti takutnya pas difoto namanya masih nama IPS Suciati karena itu kemarin Zoom sama Kemendikbud. Siap, Bu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para panitia MPLS di SMP Negeri 8, yang terhormat orang tua, barangkali ada yang mendampingi 53. Untuk diikut dalam Zoom ini. Walaupun Ibu lihat kayaknya nggak banyak ya, yang hadir hanya 185, itu pun mungkin dengan OSIS ya 185, artinya yang hadir dari 221 itu hanya mungkin dengan panitia sekitar 170-an lah. Nah ini tolong OSIS di absen siapa kira-kira yang nggak hadir ya. Bukan berarti ini untuk dikasih tugas yang macam-macam, tidak, tapi setidaknya diingatkan dari awal kita harus disiplin. Kan ini adalah satu pembelajaran. Kalau nggak hadir artinya nggak hadir ke sekolah gitu ya, karena ini adalah salah satu upaya pembelajaran kita pada minggu ini. Mulai belajar itu kan tanggal 19 Juli 2021. Ya, yang terhormat tadi orang tua dan anakku semua yang Ibu cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji, syukur patut kita panjatkan pada Ilah Rabbi, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih berkumpul dalam ruang virtual Zoom meeting untuk penutupan MPLS yang kalian tadi sudah selama 4 hari belakang sudah melaksanakan menerima materi-materi yang sekiranya menambah itulah yang harus kalian lakukan di SMP Negeri 53. Ya, salawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, walaupun Ibu di ruangan, Ibu tetap menggunakan masker karena ada Bapak Ibu guru yang kadang-kadang masuk sehingga untuk menjaga diri tetap harus seperti itu. Begitu juga anak-anakku semua, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini dan atau orang tua yang mendampingi, tolong tetap jaga prokes ya, 6M-nya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, ya, dan menjauhi kerumunan. Ini tolong semua dipatuhi supaya kita upaya sehat untuk keluar dari virus COVID-19 ini. Alhamdulillah pada hari ini kalian sudah selesai melaksanakan MPLS, kalian sudah dapat materi-materi yang sekiranya pembekalan kalian semacam matrikulasi. Nah nanti untuk selanjutnya mulai hari Senin kalian sudah belajar seperti biasa dan langsung akan dimasukkan ke grup kelas masing-masing. Ya, tolong kalian patuhi apa yang kalian diinginkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian di kelas kalian masing-masing ya. Untuk buku perpustakaan kita mau lihat situasi dulu ya. Kalau PPKM itu sampai Senin sudah ada pelonggaran lagi, maka kita akan jadwalkan untuk peminjaman buku perpustakaan. Nah, untuk sementara, kalau kalian mendapat tugas, ya kalian browsing aja dulu di internet lah, atau bertanya-tanya dulu. Mungkin minggu-minggu awal itu, Bapak Ibu Guru kelas 7, itu hanya satu mungkin wali kelas itu membentuk kelas ya, pengurus kelas mungkin ya, siapa ketua kelas dan lain sebagainya. Dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu wali kelas akan memberikan semacam kontrak belajar, ya. Atau Bapak Ibu guru yang mengajar kalian akan memberikan kontrak belajar. Kira-kira pelajaran apa yang harus kalian pelajari, bagaimana cara mempelajarinya, bagaimana penilaiannya,
apa saja yang harus kalian lakukan, itu mungkin akan membuat kontrak belajar. Jadi kalau namanya kontrak belajar itu sepakat antara guru dan muridnya. Jadi kalau gurunya menginginkan A, muridnya juga harus mematuhi A. Jadi saling saling timbal balik. Tapi harus kesepakatan, Makanya kalau memang minggu pertama nanti setelah ini wali kelas masuk atau Bapak Ibu guru kalian masuk, mungkin bisa melalui Zoom atau bisa melalui kegiatan WhatsApp secara bareng-bareng, vika secara bareng-bareng supaya mengenal kalian lebih lanjut. Karena nyaris untuk kelas 7 yang kemarin sama sekali tidak bertemu di kelas, mudah-mudahan kalian tidak mengalami hal seperti itu. Kalau untuk sampai Desember, kita tunggu apakah kalian akan melaksanakan PTM terbatas atau tidak. Kalaupun misalnya PTM terbatas juga tidak akan seperti dulu, belajar seperti dulu. Paling hanya kalian akan digilir ya setiap minggunya siapa yang hadir di kelas. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan dan belajar, silahkan hubungi wali kelas atau hubungi masing-masing guru kalian masing-masing. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi selama 4 hari kemarin kalian dapat serap dengan baik, kalian dapat pahami dengan baik, dan kalian dapat laksanakan dengan baik. Itulah yang harus kalian lakukan di SMP menjadi siswa SMP Negeri 53 Kota Bandung. Kalian sudah menjadi bagian dari siswa SMP Negeri 53 Bandung, maka kalian tetap harus mengikuti peraturan tata tertibnya, harus menjaga nama baik, dan harus punya keinginan untuk belajar, walaupun masih PJJ. Ya, terus rambutnya yang masih panjang, Ibu lihat yang rambutnya masih panjang-panjang itu tolong dipotong, karena kalian adalah sekolah sebagai pelajar ya. Ibu lihat nih, beberapa anak yang masih rambutnya panjang. Cerminkan bahwa kalian sebagai siswa, bukan sebagai anak yang keluyuran atau nongkrong di pinggir jalan. Namanya sebagai siswa, apa aturannya? Kemarin sudah disampaikan, mungkin sama kesiswaan sudah disampaikan belum, Pak Jaki? Sudah Bu, sama Bu Bu Dewi Bu. Ya, artinya itu tata tertib. Tolong diingatkan lagi oleh OSIS hari ini sebelum penutupan, itu tata tertib SMP Negeri 53 harus dipatuhi. Dan untuk baju silahkan kalian beli sendiri ya, anak-anakku. Mulai minggu depan kalian sudah menanggalkan baju SD-nya, sudah belajar menggunakan baju SMP. Jadi pada saat belajar tidak pakai baju bebas, tapi menggunakan baju SMP. Ya, silahkan kalian beli. Orang tua kalian juga mungkin sudah menyiapkannya. Ya, itu saja pesan Ibu. Tetap semangat dalam keadaan pandemi ini. Jangan keluar rumah kalau memang tidak sangat penting harus diurus. Kecuali kalau kalian mau beli baju, itu kan orang tua sama kalian supaya baju kalian cukup ya. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, pagi ini, pukul 9 lebih 9 ya, lebih sedikit, dengan secara resmi, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka MPLS dan nilai kepramukaan di SMP Negeri 53 itu ternyata Ibu backgroundnya salah, Ibu salah ngeklik background. Secara resmi Ibu tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, secara resmi Ibu tutup ya. Ya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kata sambutan di akhir kegiatan MPLS pada hari ini yang tadi sekaligus Ibu Kepala Sekolah menutup rangkaian daripada kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah kita telah melewatinya selama 4 hari.
Semoga tadi amanat yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita bisa kalian pahami, bisa kalian ingat, dan kalian bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sebagai acara penutup, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon ampunan, kita memohon kesehatan, kita mohon rezeki, kita mohon kesabaran dan keikhlasan. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun pada situasi pandemik yang seperti ini. Baiklah, pada kesempatan ini doa akan dipimpin oleh Bapak Saiful Wahid SPDI. Kepada Bapak Saiful Wahid SPDI, dipersilahkan. Masukkan? Suaranya belum? Udah. Suaranya masih di oh, ya mic co-host stop. Stop mulai. Tadi unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta MPLS SMP Negeri 53 Bandung tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah selama 4 hari dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ini kita telah sama-sama melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan selama MPLS ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian, menapaki kegiatan awal pembelajaran kalian menjadi siswa-siswi SMP Negeri 53 Bandung. Dan mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sekarang ini sedang mewabah. Kita dan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bil mali wal ahli, wa lakal hamdu bis syiddati war raha, wa lakal hamdu bis syarra'i wad dharra, wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma lakal hamdu fa anta ahlun an tahmida wa ta'budu wa tasyakura, wa lakal hamdu fil yusri wal usri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana taqabbal minna du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi Bapak Saiful Wahid SPDI sudah memimpin doa di akhir kegiatan MPLS ini. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu pamit undur diri, Ibu akan menyampaikan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran daripada kegiatan MPLS ini. Selama 4 hari kita bersama-sama bertatap muka, walaupun kita secara virtual. Anak-anakku sekalian, Ibu berpesan tetap jaga kesehatan, laksanakan prokes kesehatan, serta kalian tetap bersemangat dan tetap bahagia. Kita saling mendoakan. Semoga Ibu sendiri yang dalam masa pemulihan bisa cepat sembuh, serta guru-guru yang lainnya juga yang terpapar sakit bisa sembuh, dan anak-anakku sekalian serta keluarga, anak-anakku di rumah dimanapun berada, bisa Allah segera memberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Akhir kata Ibu ucapkan selamat berjumpa lagi pada kesempatan PJJ nanti. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Ibu akhiri dengan nasrul minallah wa batun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri yang telah dengan sangat baik untuk membawakan acara MPLS ini. Semoga Ibu Sri diberi kesehatan seperti sedia kala, tetap semangat. Iya Bu. Iya Bu. Saya Ibu ingin ngobrol sebentar sedikit aja ya. Iya Bu, mangga Bu. Ya, anak-anak yang hadir, Ibu Sri yang jadi MC dari hari pertama saat ini dalam rangka isoman ya anak-anakku. Ada 2 orang yang isoman, yaitu Ibu Sri Kusniati dan Ibu Siti ya, yang menjadi wali kelas kalian, atau kelas apa Ibu lupa lagi. Mohon doanya anak-anak, coba sekalian anak-anak minta doa, merenung sejenak untuk berdoa pada hati kalian masing-masing. Mudah-mudahan Bu Sri segera dan Bu Siti yang sekarang isoman, atau Bapak Ibu guru yang sekarang lagi isoman, karena bukan hanya Bu Siti dan Bu Sri saja, ada satu lagi Pak Guga yang lagi isoman. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan keluar dari penyakit ini. Tetap bahagia Bu Sri. Doa kami menyertai Bu Sri, menyertai Bu Siti, dan Bapak Ibu guru yang sekarang lagi isoman ya. Anak-anakku mau ya? Silahkan berdoa menurut agama kalian masing-masing untuk menundukkan kepala, meminta kepada kehadirat Allah SWT atas kesembuhan Ibu Sri, Bu Siti, dan Bapak Ibu guru dari isoman atau dari COVID-19 ini. Begitu juga doa kepada orang tua kalian atau kalian sendiri yang mungkin mengalami isoman saat ini. Silakan anak-anakku, mungkin dipimpin oleh OSIS mungkin ya, akan ini, atau Ibu pimpin sendiri ya. Kita akan mulai menundukkan kepala. Tolong anak-anakku kita fokus, karena insya Allah kalau doanya lebih dari 40 orang, mudah-mudahan diijabah. Bu Sri tetap semangat ya. Doa kami selalu menyertai Ibu Sri dan Bu Siti dan keluarga besar SMP Negeri 53. Kita mulai ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan Bu Sri dan keluarga besar SMP Negeri 53 semua dalam keadaan sehat ya. Sri tetap semangat ya, tetap semangat ya. Terima kasih. Saja Pak Jaki, enggak, ya, Bu. silakan.
Ya. Baik, mungkin Pak Ketua, saya mohon pamit, mohon diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara kegiatan MPLS ini kurang maksimal dan banyak sekali ada kesalahan-kesalahannya. Baiklah, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Ibu Sri, sareng Ibu Kepala Sekolah. Sedikit pengumuman dari kesiswaan untuk nanti kalian yang sudah dibuat grup oleh kakak kelas kalian, oleh pengurus OSIS, itu jangan keluar grup karena nanti akan langsung dimasukkan, nanti dipegang oleh wali kelas. Jadi nanti dari panitia OSIS, kakak kelas kalian yang menjadi koordinator kelas di kalian, itu akan menyerahkan grup itu kepada wali kelas yang memegang kelas kalian. Jadi tetap jangan keluar grup, left grup ya. Dan untuk untuk hari Senin kalian sudah mulai tadi PJJ dan nanti jadwalnya mungkin akan dibagikan oleh wali kelas juga hari apa pelajaran apa ya. Apakah nanti akan menggunakan metodenya, aplikasinya apa untuk PJJ-nya ya. Itu saja mungkin pesan dari Bapak, ikuti pelajaran ya semaksimal mungkin ya. Yang penting proses kalian dalam keinginan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Ya, kalau kalian sudah tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk belajar, maka nanti ke depannya tidak akan benar ya. Dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Jika kalian keinginannya kuat, walaupun nggak bisa gitu ya, apalagi sekarang kan belajarnya sendiri, mandiri ya, dibantu mungkin oleh orang tua, ya guru hanya mengarahkan. Nanti kalian misalkan nggak bisa, yang penting ada keinginan kuat untuk bisa. Ya, walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi nanti suatu saat hasilnya itu apa yang kalian usahakan dengan sekuat tenaga ya, dengan keinginan yang sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan hasil yang maksimal, memuaskan ya, itu. Kemudian untuk kakak kelas ya, tolong ditekankan lagi untuk yang daftar hadirnya ya setiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir itu. Kemudian tugas-tugasnya ya, rangkuman-rangkuman bisa dilaporkan ke kakak kelasnya juga ya. Jadi nanti hari Senin kalian sudah mulai untuk melaksanakan kegiatan PJJ. Kalian sudah resmi menjadi siswa SMP ya, khususnya SMP 53 Bandung. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan waktu SD, mulai beranjak dewasa ya. Jangan sampai keinginan dewasa, pengen pacaran lah, pengen apa, tapi untuk kedewasaannya belum ada ya. Karena kalau yang dewasa itu tidak ada keinginan untuk pacaran karena berpikirnya ke depan, ingin sukses dulu ya, belajar dulu ya. Karena yang hanya ingin pacaran itu kan hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi belum disebut dewasa. Jadi kedewasaan itu bukan tolak ukurnya bukan pacaran, untuk apa ya. Gitu. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian, dan mungkin untuk dari OSIS ada yang mau memberikan pengumuman-pengumumannya, tambahannya, silahkan raise hand-nya dari OSIS. Mana ketua OSIS-nya? Silahkan raise hand, atau yang lain dari OSIS.
Dan Bapak ingatkan untuk ada Syira ya. Silakan Syira. Dan untuk formulir yang telah dibagikan, yang Google Form itu, ada beberapa siswa yang belum mengisi ya. Ada sekitar ini 200, ada sekitar 14 atau 16 orang lagi yang belum mengisi formulir. Ini formulir ini sangat penting karena ini untuk dapodik kalian ya. Untuk dapodik kalian nanti diisi semua itu di dapodik ya. Silakan Sira, resennya tadi resennya dihilangkan lagi untuk mempersingkat waktu. Silakan. Untuk pengumuman dari OSIS sih sekarang nggak ada, cuman pengen ucapin semangat aja buat kedepannya. Udah, nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi. Yang rame atuh, masa cuma sedikit? Apa? Ya. Ya nggak ada kok pengumuman, cuman semangat aja buat kedepannya. Ya. Ya, seperti itu saja. Nanti koordinasikan lagi OSIS untuk penyerahan grup ya, grup WA-nya ke wali kelas 7 ya. Itu. Dan nanti ada absensi untuk panitia dan OSIS juga ya yang harus diisi. Kemudian tolong dokumentasi ya, dokumentasi selama kegiatan, terutama daftar hadir ya, daftar hadir pembiasaan, daftar hadir Zoom-nya juga, materi, kemudian rangkuman-rangkumannya ya. Tolong ditekankan lagi, dilaporkan ke Pak Yusuf ya atau Pak Wahid. Sekian, sudah ya. Mungkin itu saja. Selamat berakhir pekan ya, karena besok Sabtu Minggu istirahat, nanti kalian Senin sudah mulai PJJ. Walaupun akhir pekan tidak diperkenankan untuk keluar berkerumun atau kemana, jagalah prokes ya yang benar-benar ketat karena untuk COVID sekarang itu sangat cepat penyebarannya. Ya. Jadi mendingan di rumah saja kalau tidak ada sesuatu yang penting ya. Itu. Dan kalaupun penting keluar, itu harus selalu pakai masker, ya, bukan masker buat kecantikan ya, yang semuanya pakai ini, tapi masker kesehatan yang menutupi hidung dan mulut. Terima kasih Bapak dari tim kesiswaan, ya, bersama staf kesiswaan, ya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun dalam masa pandemi ini, karena COVID ini menyerangnya ke imun. Imun itu senang, bahagia, itu dapat meningkatkan imun ya. Jangan pacaran dulu, karena pacaran nantinya selalu sedih. Jadi menurunkan imun malahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup ya.